Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelas 5 SIP 3. Untuk kali ini saya akan membahas teori dari stakeholder dari mata kuliah teori akuntansi. Oke, untuk di sini sudah ada materi dari stakeholder teori. Di sini ada profil saya yang sudah saya sebutkan. Nama saya Risa Arsyani dengan NIM 1962201840. Untuk kelas 5 SIP 3 malam, mata kulnya adalah teori akuntansi bab 4 untuk pembahasan stakeholder teori. Oke, yang pertama di sini ada Freeman Red pada tahun 1983. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini ada dalam mengembangkan stakeholder terdapat dua konsep, yaitu menurut Freeman dan Reed pada tahun 1983. Untuk yang pertama yaitu kebijakan dan perencanaan bisnis, yaitu berfokus pada mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Nah, ini dapat dikatakan bahwa dalam metode ini stakeholder teori berfokus pada cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder, yaitu perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Nah, untuk ini, kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan reguler atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Untuk selanjutnya di sini ada bentuk pendekatan stakeholder menurut Lesmana dan Tarigan. Yang pertama adalah old corporate relation. Di sini ada menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk pendekatan ini itu bisa termasuk pendekatan yang memunculkan banyak konflik bagi perusahaan, dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan stakeholder baik yang berasal dari dalam maupun di luar perusahaan. Nah, untuk yang kedua, New Corporate Relation menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Untuk hubungan perusahaan dengan internalnya, stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Di sini kemudian ada variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder. Untuk variabel yang pertama yaitu variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat dibagi dari strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Nah, untuk ini, semakin baik penempatan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan laba yang diharapkan dan meningkatkan kesejahteraan pula bagi karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat lokal. Nah, untuk yang kedua, yaitu variabel knowledge management. Penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Untuk kasus ini, yaitu perusahaan menjadikan pengetahuan merupakan aset, ya,
aset yang dilakukan dan harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dari para stakeholder. Dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini serta dapat tercapainya tujuan perusahaan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan dan berbeda dari stakeholder yang ada. Nah, cukup untuk materi hari ini dari saya sampai situ aja. Apabila ada kekurangannya, mohon diinfokan, bisa melalui komen. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.